Untuk mendengar langsung peristiwa kematian ayah, ibu, serta anak dalam satu keluarga di Gubeng Kertajaya, Surabaya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu anak keluarga pasien meninggal terduga corona, Dea Winnie Pratiwi. Selamat malam, Mbak Dea. Malam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil Dea atau saya panggil Pertiwi? Dea. Dea aja. Oke. Ya. Dea, saya boleh dong diceritain sekali lagi sebenarnya kronologi ketika kemudian kakak Anda, ayah dan ibu kemudian mengalami sakit semua seperti apa? Jadi pada awalnya itu kan kakak posisi hamil 8 bulan memang. Kakak Anda ya? Iya, kakak yang pertama yang meninggal. Itu posisi hamil 8 bulan, terus kemudian kontrol kandungan di rumah sakit Muhammadiyah Ampel. Terus kemudian pulang dari situ, itu suaminya kakak itu langsung sakit. Oke. Gitu. Suami kakak sakit selama 3 hari, tapi terus kemudian sembuh. Nah, setelah suami kakak sakit, itu langsung kakak saya yang kedua ikut ketularan sakit. Sebentar. Ketika kemudian kakak Anda yang hamil 8 bulan pergi ke rumah sakit, lalu setelah itu suaminya merasa sakit, itu jaraknya berapa lama antara kunjungan ke rumah sakit dengan suami sakit? Langsung besoknya. Oh, langsung besoknya ya? Iya. Oke, kemudian kakak Anda yang lain ketularan? Iya, kakak saya yang lain ketularan. Terus setelah kakak saya yang kedua, baru kakak saya yang pertama yang hamil itu. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu mama terus papa yang sakit. Jadi kayak beruntun memang satu rumah. Oke, yang kami tahu adalah bahwa sempat kakak Anda yang hamil 8 bulan sempat rapid test ya? Iya betul, jadi tanggal 19 Mei itu memang dibawa ke rumah sakit Purara Harja, itu sempat di rapid test. Tapi hasil rapidnya itu non-reaktif. Boleh kami tahu kenapa kemudian diputuskan waktu itu untuk melakukan rapid test? Apakah karena sudah sakit duluan? Iya, karena udah sakit duluan, jadi suruh rapid test juga. Jadi hasilnya tidak reaktif ya? Iya, non-reaktif. Lalu? Kemudian disuruh pulang rawat jalan. Tapi di rumah pun itu juga keadaannya nggak semakin membaik, gitu. Tambah semakin sesak nafas. Oke, lalu? Kemudian tanggal 25-nya itu akhirnya saya larikan ke rumah sakit PHC. Terus kemudian dari PHC disuruh pulang aja ke rumah bisa rawat jalan seperti itu. Terus tanggal 26-nya tuh sudah nggak kuat lagi, kakak minta ke rumah sakit lagi. Akhirnya saya larikan lagi ke PHC itu tanggal 26. Terus dini harinya itu dinyatakan sama PHC gagal nafas. Kemudian langsung dipasang alat ventilator, tapi posisinya janin yang ada di kandungan itu sudah nggak ada detak jantungnya. Oke, ini pada hari yang sama ya, pada hari Selasa tanggal 26 Mei, betul? Masuk IGD itu 26 sore, kemudian gagal nafasnya itu dini harinya. 27 dini hari ya? Betul, iya. Gagal napas, dipasangi ventilator, kemudian dicek bahwa bayi dalam kandungan, usia kandungan 8 bulan sudah tidak berdetak jantung. Iya, betul. Oke, lalu seperti apa? Kemudian, tapi pada saat itu dokter nggak berani mengeluarkan janinnya dulu karena kondisi kakak masih kritis gitu. Lalu? Kemudian tanggal 28-nya itu ditelepon dari pihak puskesmas menyatakan bahwa Debbie sudah di-swab dan hasilnya positif. Siapa yang sudah di-swab? Debbie. Jadi kakak saya ternyata di-swab di rumah sakit. Oke, jadi kakak Anda sudah di-swab dan ternyata positif ya? Itu ketahuan hasilnya tanggal 28? Iya, betul. Selanjutnya? Kemudian tanggal 29-nya itu papa saya sama mama saya dilarikan ke RSI Jemur Sari. Itu, terus kemudian kan di rapid sama di foto toraks itu. Rapidnya reaktif dan fotonya itu memang di paru-parunya itu ada bercak putih-putihnya gitu. Ini ayah dan ibu Anda dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kemudian akhirnya dijadikan satu kamar di ruang isolasi. Itu tanggal 29 kan masuk.
Terus besok paginya tanggal 30 pagi jam setengah 8 itu papa sudah meninggal dunia. Jadi Jumat 29 masuk rumah sakit Islam Jemur Sari, Sabtu tanggal Iya. 30 meninggal ayah. Iya, Dalam kondisi belum di swab. belum. Hanya di rapid sama di foto toraks aja. Oke, rapid reaktif, toraks menunjukkan bercak putih ya. Iya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Terus kemudian semakin hari itu memang kondisinya mama semakin menurun kalau menurut dari dokter sama perawatnya gitu. Jadi tanggal 2 Juni jam 14.30 itu dinyatakan mama meninggal dunia. Yang ibu meninggal Selasa tanggal 2 Iya, tanggal Juni ya. Iya. Lalu kakak Anda? Kalau kakak itu tanggal 31-nya, 31 dini hari. Oke, kakak meninggal tanggal 31. Jadi kalau boleh kemudian saya urutkan begitu, ayah meninggal tanggal 30 bulan Mei, kemudian kakak meninggal tanggal 31 bulan Mei, ibu Anda meninggal tanggal 2 Juni ya? Iya, betul. Oke, lalu boleh diceritakan tidak apa yang saat ini Anda dan keluarga lain rasakan? Apakah merasakan gejala-gejala yang serupa atau tidak, Dea? Sebetulnya saya 2 hari lalu itu memang sesak nafas sama batuk. Tapi terus kemudian sudah dikasih resep dari dokter juga. Jadi alhamdulillah sekarang mendingan gitu. Posisinya sekarang suami almarhumah sama anak yang pertama umur 17 bulan itu rapidnya memang reaktif. Oke. Jadi sudah diisolasi mandiri. Kakak saya yang nomor 2 itu juga rapidnya reaktif, jadi juga sama-sama isolasi mandiri gitu. Oke, yang kami tahu memang belum ada swab untuk anggota keluarga lain ya? Sudah. Oh sudah? Iya, yang kakak sama ponaan sama Mas Ipar sudah di swab, cuma hasilnya belum keluar. Anda sendiri? Saya baru tadi pagi swab. Oke,